warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Tatang Saripudin MPD, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan kegiatan pekerti online. Alhamdulillah untuk sesi kedua kita akan melaksanakan kembali pelatihan pekerti online ini. Narasumber kita pada sesi kedua adalah Bapak Dr. Tatang Saripudin MPD. Insya Allah selama 2 jam ke depan. Konsep landasan pendidikan. Ini meliputi tentang pengertian, jenis-jenis, fungsi, dan manfaatnya. Nah, setelah itu saya akan masuk ke dalam materi tentang manusia sebagai makhluk pendidikan dan tentang definisi pendidikan. Nah, dilanjutkan dengan konsep tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni, dan nanti diakhiri dengan berbagai jenis landasan pendidikan secara spesifik ya. Nah, jadi kalau yang saya sampaikan di awal itu tentu ini konsep landasan pendidikan sebagai paduan dari berbagai landasan pendidikan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama bahwa landasan pendidikan itu adalah seperangkat asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Jadi landasan pendidikan ini tentu isinya adalah konsep-konsep yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Sumber bagi landasan pendidikan, konsep-konsepnya atau asumsi-asumsinya itu bisa berasal dari agama, dari ajaran agama. Yang kedua, mungkin berasal dari filsafat. Yang ketiga, bisa berasal dari ilmu, berbagai disiplin ilmu. Dan yang keempat, bisa juga bersumber dari hukum atau yuridis. Sebab itu, maka jenis landasan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu landasan religius pendidikan, landasan filsafati atau landasan filosofis pendidikan. Nah, orang sering menyebutnya landasan filosofis ya, tapi kalau saya sebetulnya lebih senang landasan filsafati. Sebab kalau filosof itu orangnya, kalau filsafat itu kan kata benda untuk disiplinnya. Tapi oke lah, kita gunakan landasan filsafat, landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan. Landasan religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan ini mempunyai sifat yang memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya mengenai pendidikan. Sebab itu, ketiga jenis landasan tersebut, yaitu landasan religius, landasan filosofis, dan landasan yuridis pendidikan, disebut orang juga sebagai landasan preskriptif pendidikan. Atau ada juga yang menyebut sebagai landasan ideal pendidikan. Nah, sementara landasan ilmiah atau landasan faktual pendidikan disebut orang juga sebagai landasan deskriptif atau landasan empiris pendidikan. Mengapa demikian? Sesuai dengan sifat dari ilmu, ilmu itu hanya mendeskripsikan data atau fakta apa adanya, atau hanya bersifat faktual, dan itu berarti juga bersifat empiris. Nah, sementara tadi kalau filsafat, religi, atau agama, dan hukum, itu kan sifatnya ideal, sifatnya preskriptif, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya, apa yang diharapkan, atau apa yang dicita-citakan. Nah, dengan demikian maka orang juga mengklasifikasi landasan-landasan pendidikan menjadi 2, yaitu landasan preskriptif atau landasan ideal pendidikan dan landasan deskriptif atau landasan empiris pendidikan. Bapak dan Ibu, seperti sudah ternyatakan pada definisinya tadi bahwa fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Adapun kegunaannya,
secara umum dapat dinyatakan bahwa landasan pendidikan berguna atau bermanfaat untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan dalam praktek pendidikan. Sekaitan dengan fungsi dan kegunaannya inilah, maka landasan pendidikan dipandang penting dikuasai oleh para pendidik, baik itu para orang tua, apakah para guru, para dosen, dan lain sebagainya. Yang jelas para pendidik lah begitu, siapapun dia. Mereka tentu harus mempunyai landasan pendidikan yang kokoh, yang kuat. Sebab ibarat sebuah bangunan, apabila pondasinya atau landasannya tidak kokoh, tidak kuat, maka bangunan itu tidak akan bisa berdiri tegak. Mungkin miring, mungkin retak-retak, dan bahkan mungkin ambruk. Demikian juga pendidikan, apabila landasannya tidak kokoh, maka tujuannya tidak akan jelas. Isi kurikulumnya pun tidak akan jelas. Dan cara-cara atau praktek pelaksanaan atau pelaksanaan prakteknya juga itu tidak akan mantap, tidak akan efisien. Nah, karena itu maka pendidikan juga tidak akan bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan ya, tidak akan bisa berlangsung sesuai dengan harapan. Nah, sebab itulah maka landasan-landasan pendidikan merupakan sesuatu hal penting dikuasai oleh para pendidik. Nah, baik Ibu Bapak, itu sebagai pengantar. Sekarang saya akan masuk pada konsep tentang manusia sebagai makhluk pendidikan. Ini saya sampaikan dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan dalam praktek pendidikan, tentunya tadi sesuai dengan manfaatnya itu. Bapak dan Ibu sekalian, secara esensial, secara hakiki, pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Sebab itu maka pendidik perlu memahami hakikat manusia. Ibarat pada sebuah industri atau katakanlah praktek pertukangan, bahwa seorang profesional di bidang industri atau juga seorang tukang, dia harus memahami ilmu bahan. Sebab bahan itulah yang akan dia proses menjadi suatu produk. Kalau dia tidak menguasai karakteristik bahannya, kemungkinan dia salah memproses. Nah, sehingga produknya tidak akan sesuai dengan harapan. Demikian juga di dalam pendidikan. Bahwa sasaran kita, bahwa subjek didik kita adalah manusia. Apakah itu siswa di sekolah dasar, di SMP, di SMA, bahkan mahasiswa di perguruan tinggi, mereka adalah manusia. Tadi tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Nah, sebab itu maka para pendidik perlu tahu siapakah manusia itu. Nah, maka muncullah pertanyaan, siapakah manusia itu? Mungkin sebagian orang akan menyatakan, toh kita sendiri adalah manusia. Mengapa lagi kita bertanya tentang manusia? Nah, pernyataan itu sepintas memang benar. Tetapi kenyataannya, pernyataan tentang manusia dari dulu sampai sekarang tetap itu adalah dipertanyakan orang, dikemukakan orang, dan bahkan di dalam filsafat dinyatakan bahwa pertanyaan ini akan muncul dan akan terus diperhatikan, akan dicoba dijawab oleh setiap filsuf sampai akhir zaman. Jadi pertanyaan seperti ini adalah abadi. Dan ternyata jawabannya tidak satu tentang hakikat manusia itu. Tergantung siapa tokohnya, tergantung apa alirannya. Maka dia akan menjawab tentang pertanyaan ini dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, sehubungan dengan itulah maka kita tentu harus mempunyai jawaban yang tepat.
tidak sembarang jawaban yang kita ambil. Ya. Untuk tepatnya, dari mana kita harus berpijak untuk menjawab pertanyaan siapakah manusia itu? Nah, tentu kita harus menjawabnya berdasarkan pandangan hidup kita atau filsafat hidup kita, dan juga keyakinan atau agama yang kita anut. Nah, tidak boleh sembarang filsafat kita terima. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, saya mencoba mengikhtisarkan jawaban atas pertanyaan tentang siapakah manusia itu dengan mengacu tadi kepada pandangan hidup kita, baik itu yang disebut dengan Pancasila maupun juga agama yang dianut. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini dinyatakan karena apa? Karena di dalam filsafat ada tokoh atau aliran yang menyatakan manusia bukan makhluk Tuhan. Manusia hanyalah makhluk alam yang muncul begitu saja berdasarkan proses evolusi di alam semesta. Karena itu maka setelah mati selesai, tidak ada apa-apa lagi. Bahkan manusia diibaratkan mesin. Manusia tahuannya seperti sepeda motor atau katakanlah sebuah mobil begitu ya. Tentu bagi kita pandangan semacam itu tidak bisa diterima karena kita bertuhan dan kita yakin Tuhan adalah Maha Pencipta, maka segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Maka manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana ini implikasinya? Misalnya terhadap tujuan pendidikan, maka kalau kita yakin manusia adalah makhluk Tuhan, tujuan pendidikan kita akan terumuskan di dalamnya, misalnya apa? Untuk menjadikan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu apa lagi? Ya saja, tetapi dia juga harus sampai selamat di akhirat. Nah, seperti juga ada tokoh, salah seorang filsuf menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu tidaklah lengkap, tidaklah sempurna apabila hanya mengantarkan anak didik selamat di dunia saja. Mengapa? Dia katakan bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan yang singkat, yang sementara. Adapun yang abadi adalah hidup di akhirat. Ini bukan tokoh muslim yang mengatakan begitu ya. Nah, tapi karena mereka sama-sama dengan tokoh-tokoh yang muslim bahwa manusia adalah makhluk Tuhan, maka tujuan pendidikan harus mengantarkan anak didik kita sampai selamat juga di akhirat. Demikian juga ibu bapak ini akan mempengaruhi kurikulum kita. Karena itu maka dalam kurikulum kita ada pendidikan agama. Kalau kita tidak mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka pendidikan agama tentu akan diabaikan. Begitu. Oke, nah itu contohnya. Lalu yang selanjutnya, manusia adalah kesatuan badan ruh atau badan jiwa. Badannya saja. Atau sebaliknya, ada yang menyatakan yang esensial pada manusia adalah jiwanya atau spiritnya, atau yang bersifat ruhaniah, bukan badannya. Nah, tentu pandangan ini masing-masing berat sebelah. Karena apa? Yang sesungguhnya manusia adalah satu badan dan jiwanya, satu badan ruhnya. Bapak Ibu, ini sekarang ini kan misalnya ada ajakan ikuti ceramah atau tabligh akbar atau apapun kegiatannya, ya, misalnya mau di masjid, mau di gereja, mau di mana gitu ya, atau juga melalui Zoom misalnya kan, gitu. Lalu di sana dikatakannya begini, ikuti ceramah kerohanian pada link Zoom berikut ini pada pukul sekian. Bukankah yang satu antara ruh dan badannya?
Nah, ini bukti secara faktual bahwa manusia tidak bisa dipandang hanya ruhnya saja atau badannya saja. Sebab ketika badan dan ruh terpisah, lalu karena satu badan ruh, manusia itu hidup dalam ruang dan waktu, manusia memiliki kesadaran, memiliki penyadaran diri. Nah, ini bedanya manusia dengan hewan ya. Kalau kesadaran hewan pun punya, tapi penyadaran diri hanya manusia, hewan tidak punya. Lalu apa? Memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan manusia banyak, apalagi mau lebaran. Nah, lalu dia dibekali insting, nafsu, dan memiliki tujuan hidup. Manusia dibekali potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dibekali potensi untuk mampu berbuat baik, potensi untuk berbuat jahat. Maaf, ini maksudnya apa? Karena dia dibekali nafsu, maka hawa nafsu akan kadang-kadang mengajak manusia untuk berbuat jahat atau tidak baik. Jadi ada potensinya untuk bisa berbuat jahat. Dan manusia juga dibekali potensi cipta, rasa, dan karsa. Nah, Ki Hajar Dewantara menyebutkan potensi yang tiga terakhir ini sebagai trisakti jiwa, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Beliau menyatakan bahwa sejak kelahirannya, manusia telah dibekali Tuhan dengan dasar, dengan bekal yang lengkap, walaupun belum semuanya sempurna. Makanya saya katakan tadi potensi. Ya, karena belum terwujud semuanya. Nah, lalu Dewantara mengatakan bahwa apa? Cipta, rasa, dan karsa. Apabila cipta, rasa, dan karsanya sudah satu, sudah padu, ya, maka disitulah sesungguhnya yang dimaksud dengan karakter terbangun. Nah, karena itu maka kalau kita lihat pernyataan ini bahwa pendidikan karakter tidak mungkin berhasil apabila dengan ceramah saja, hanya memberikan pengetahuan, nah ini yang baik, para mahasiswa inilah yang baik, ini yang jahat. Belum tentu berhasil. Karena apa? Selain mereka harus tahu mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang sopan dan tidak sopan, mana yang santun dan tidak santun, mereka harus juga punya apa? Punya karsa, punya kemauan untuk melaksanakan yang baik, untuk melaksanakan yang santun dan sebagainya. Dan setelah itu apa? Dia harus punya rasa. Apabila dia melihat yang baik, yang santun, dia bahagia, dia senang. Dan apabila dia bisa melaksanakan yang baik, dia bahagia, dia puas, dia senang. Dan apabila dia melaksanakan yang tidak baik atau yang jahat, dia merasa tidak puas dan dia merasa menyesal. Nah, kalau sudah begitu berarti karakter terbangun. Jadi pembangunan karakter tidak bisa hanya cipta saja, rasa saja atau karsa saja, ketiga-tiganya. Nah, disinilah kita perlunya memahami, nah sepertinya ini saya contohkan saja Ibu Bapak ya, mengapa kita perlu tahu siapa manusia. Sebab untuk praktek pendidikan kita harus tahu siapa dia sebenarnya. Memiliki potensi apa saja dia sebenarnya. Dan bagaimana cara mendidik mereka. Nah, itu ada pengaruhnya kan. Nah, lalu manusia pun dalam eksistensinya memiliki dimensi individualitas, sosialitas, keberbudayaan, moralitas, dan keberagamaan. Dan karena itulah maka dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan dan juga melihat fenomenanya bahwa manusia itu berinteraksi atau berkomunikasi, baik dengan sesamanya, dengan alam, bahkan dengan Tuhannya. Manusia dalam eksistensinya ternyata terpaut ke masa lalunya, ini historisitas Ibu Bapak ya, dan mengarah ke masa depannya. Lalu apa? Dalam eksistensinya manusia itu adalah dinamika. Manusia selalu ingin dalam tanda kutip menyempurnakan diri, baik fisik maupun non fisiknya, ya. Jadi tadi karena sebagai kesatuan badan ruh itu berarti manusia selalu ingin menyempurnakan diri. Yang sudah cantik ingin tambah cantik. Bukanlah kalau kita lihat, atau mungkin juga ibu-ibu juga sama ya, tiap hari kita berdandan,
mungkin ke salon dan sebagainya. Yang pria juga sama begitu. Secara fisik kita ingin demikian, dan kita secara non fisik juga sama. Ingin kualitas hidup kita menjadi lebih baik, meningkat. Keimanan kita meningkat, begitu ya. Lalu misalnya karakter kita meningkat menjadi lebih baik, semangat belajar ingin meningkat lebih baik, dan seterusnya. Itulah dinamika. Artinya apa? Dalam tanda kutip, manusia ingin terus-menerus menyempurnakan dirinya. Nah, demikianlah Bapak Ibu, gambaran singkat tentang hakikat manusia. Lalu, kalau manusia tadi bereksistensi di dunia, dan manusia itu adalah belum selesai menjadikan dirinya karena dia terpaut ke masa lalu dan mengarah ke masa depannya, maka dalam eksistensinya itu, tujuan manusia itu untuk menjadi siapa? Termasuk untuk para mahasiswa, termasuk untuk kita. Kita terus berjuang tiap hari. Apakah berjuang dalam arti menuntut ilmu? Apakah berjuang dalam arti mencari nafkah? Atau berjuang dalam arti kita beramal soleh? Nah, tujuannya untuk apa? Jadi kalau dalam agama tentu jelas ya, jawabannya sudah jelas. Ibu bapak sudah bisa menjawab untuk apa. Nah, tetapi ini secara filosofis. Saya pinjam kalimat dari Karl Jasper. Dia seorang filsuf eksistensialisme. Dia menyatakan, to be man is to become man. Nah, artinya apa? Berada sebagai manusia itu adalah untuk menjadi manusia. Artinya, semua perjuangan kita, semua tindakan kita, semua keputusan kita, semua gagasan kita, pikiran kita, itu sesungguhnya diarahkan, ditujukan agar kita menjadi manusia. Nah, menjadi manusia itu apa maksudnya? Yaitu menjadi manusia yang ideal. Nah, bukankah manusia itu sejak lahir memang sudah manusia? Nah, tetapi kan kita ingin terus-menerus tadi menyempurnakan diri untuk menjadi manusia yang ideal. Nah, menjadi manusia itu artinya apa? Nah, sesuai dengan potensinya tadi, sesuai dengan tugas hidupnya, yaitu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan berkarya. Mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar. Mampu mengendalikan hawa nafsu, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya, serta terus-menerus menyempurnakan diri. Inilah artinya menjadi manusia, atau menjadi manusia ideal. Itulah tugas manusia. Pertanyaan berikutnya, apakah secara otomatis begitu dilahirkan sebagai manusia, manusia akan menjadi manusia? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Jadi betul bahwa ada sebagai manusia adalah untuk menjadi manusia. Tetapi tidak secara otomatis begitu bayi lahir, tumbuh berkembang, otomatis jadi manusia, itu tidak demikian. Sehingga Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Nah, ini seorang tokoh besar Immanuel Kant ya. Dia sampai berkesimpulan dalam teori pendidikannya bahwa manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Nah, dan tokoh lain, ini tokoh pedagogik bernama Martinus Jan Langeveld dari negeri Belanda. Dia menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang perlu dididik. Nah, maka dia sebut bahwa manusia itu adalah animal educandum. Tapi tentunya manusia bukan hanya perlu dididik. Lengkapnya, manusia juga adalah perlu mendidik diri. Sebab pendidikan tidak akan berhasil apabila tindakannya, upayanya hanya dilakukan oleh sepihak pendidik saja. Kalau dosen sudah memberikan bantuan fasilitas kepada mahasiswanya dengan sekuat-kuatnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, apabila mahasiswanya tidak mau mendidik diri,
tujuan tetap tidak akan tercapai. Bagi contoh, bagaimana Nabi Nuh mendidik anaknya dan mengajak anaknya Kan'an. Ketika Kan'an tidak mau mengikuti petunjuk dari ayahnya, Kan'an tetap celaka. Nah, jadi manusia adalah perlu dididik dan perlu mendidik diri. Nah, Bapak Ibu, setelah mengkaji tentang antropologi filsafat atau filsafat antropologi, nah, ditemukanlah 3 asumsi atau 3 prinsip mengapa manusia perlu dididik. Pertama, prinsip historisitas. Tadi, manusia terpaut kepada masa lalu dan mengarah ke masa depan. Artinya manusia belum selesai mengadakan dirinya. Makanya manusia itu kan bereksistensi, beda dengan benda. Bereksistensi apa? Artinya dia merencanakan hidup, mengambil keputusan untuk menjadi apa dia di masa depannya. Nah, dia berjuang untuk mencapai tujuan hidupnya tadi. Nah, ini artinya manusia belum selesai mengadakan diri. Sama seperti para mahasiswa, belum selesai mengadakan diri untuk menjadi sarjana. Belum selesai mengadakan diri untuk menjadi seorang suami atau istri. Belum selesai mengadakan diri untuk menjadi seorang pegawai atau karyawan atau seorang entrepreneur. Nah, ini historisitas. Nah, sampai kita kan belum selesai menempuh tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Nah, jadi kita juga sama, semua demikian. Nah, kalau manusia belum selesai menjadi manusia, maka idealnya tadi dikatakan manusia harus menjadi manusia. Ini prinsip idealitas. Sementara prinsip historisnya mengatakan manusia belum selesai menjadi manusia, padahal dia harus menjadi manusia. Nah, sekarang bagaimana faktanya, aktualitasnya? Faktanya tadi, manusia tidak dengan sendirinya manusia. Walaupun begitu dilahirkan, betul kita akui seorang bayi adalah dia manusia. Tetapi dalam tumbuh kembangnya, ketika dia tidak dididik, tentu belum tentu menjadi manusia. Nah, Bapak dan Ibu, tahun 73 saya membaca majalah, ya, artikel pada suatu majalah ilmiah. Di sana dikatakan, sampai tahun 73 itu ditemukan 60 anak yang entah bagaimana awalnya anak tersebut hidup dengan hewan liar. 60 ini ditemukan. Tentu kasusnya di berbagai negara. Dan ternyata anak-anak tersebut tidak bisa berjalan tegak seperti kita. Mereka berjalan dengan kaki dan tangan. Tidak berpakaian, makan langsung dengan mulut, tidak bisa berbahasa menggunakan simbol seperti manusia, tidak bisa tersenyum, dan mereka ada yang hanya bisa mengaum. Pokoknya perilakunya adalah seperti hewan-hewan yang memeliharanya. Nah, ini yang ekstrim ditemukan demikian. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana ragamnya manusia yang kita temukan. Mungkin kita melihat ada, oh, bapak itu soleh sekali, oh, ibu itu soleha. Tetapi juga menemukan, oh, bapak itu, nah, misalnya kelakuan sehari-harinya ternyata kurang soleh, dan sebagainya, sebagainya. Atau mungkin yang ini sangat terampil, profesional, yang ini kurang terampil, kurang profesional. Ya, nah itu, ini kan derajatnya beda-beda. Nah, dan ingat tadi bahwa mereka bisa menjadi manusia hanyalah melalui pendidikan. Tanpa dididik, manusia tidak akan dapat menjadi manusia. Walaupun wujudnya manusia, tetapi perbuatannya belum tentu manusiawi. Belum tentu sesuai dengan kodrat dan martabatnya sebagai manusia. Nah, itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai animal educandum. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dikatakan manusia itu perlu dididik dan perlu mendidik diri, maka dalam kalimat ini ada implikasi bahwa manusia akan dapat dididik. Sebab tidaklah bermakna pernyataan manusia perlu dididik kalau dia tidak akan dapat dididik. Tetapi yang menjadi masalah, apa dasar filosofinya bahwa manusia itu akan dapat dididik?
Prinsipnya ada 5, Ibu Bapak. Mengapa manusia akan dapat dididik? Yang pertama, prinsip potensialitas. Tadi di awal sudah dinyatakan bahwa Tuhan telah membekali manusia dengan berbagai potensi. Potensi untuk beriman bertakwa, potensi untuk berakhlak mulia, potensi untuk mampu berpikir cerdas, potensi untuk berperasaan halus atau kasar, potensi untuk berkemauan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, karena itu maka kalaulah manusia dituntut untuk beriman dan bertakwa, potensinya sudah ada. Maka dia akan bisa dididik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Kalau manusia dituntut untuk berakhlak mulia, bermoral, potensinya sudah ada. Kalau dia dituntut untuk bisa berpikir cerdas, potensinya sudah ada. Ya. Walaupun mungkin derajatnya berbeda-beda. Oke. Nah, jadi potensinya sudah ada. Ibarat apa? Besi itu kalau mau dijadikan golok itu bisa. Karena apa? Karena besi bisa ditempa oleh pandai besi kan, dijadikan golok. Tetapi kalau benda lain, plastik misalnya kan, paling jadi golok-golokan kan, tidak bisa begitu. Sebab potensinya ada, maka manusia tentu akan dapat dididik. Oke. Lalu yang kedua, prinsip sosialitas. Manusia adalah makhluk sosial. Dia hidup bersama dengan sesamanya, berinteraksi, saling mempengaruhi. Ibu dan Bapak, bukanlah praktik pendidikan itu adalah upaya memfasilitasi siswa, upaya mempengaruhi siswa atau mahasiswa. Dan melalui interaksi itulah kita dapat membantu, memfasilitasi, mempengaruhi mahasiswa. Mengapa itu terjadi? Karena mahasiswa dan kita semua adalah makhluk sosial. Karena itulah maka sosialitas memungkinkan mahasiswa atau siswa atau siapapun peserta didik akan dapat dididik. Sebab disitulah praktik pendidikan dapat berlangsung. Yang ketiga, prinsip moralitas. Manusia adalah makhluk bermoral. Mengapa? Sebab manusia dibekali Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Pendidikan hakikatnya adalah upaya untuk memfasilitasi siswa untuk menjadi orang yang baik. Dan harus dengan cara-cara yang baik pula. Nah, karena itulah maka, karena manusia itu adalah makhluk yang bisa membedakan mana baik dan jahat, dia akan dapat dididik. Sebab tujuan pendidikan adalah ke arah yang baik. Bisa dibayangkan kalau manusia tidak bisa membedakan baik dan jahat, sementara tujuan pendidikan adalah kepada hal yang baik. Nah, tentu peserta didik kita tidak akan bisa dididik. Saya ambil contoh. Di kota Bandung atau mungkin juga di kota-kota lain, Bapak Ibu ya, di kota Bandung itu kalau di persimpangan jalan, di perempatan misalnya, di mana di sana ada traffic light. Nah, ketika satu arah jalan lampunya berwarna merah, tentu kan kendaraan pada berhenti. Di sanalah ada orang-orang yang memanfaatkan menggunakan kera untuk mencari nafkah. Kera itu dibajui, bahkan ada yang disuruh merokok begitu ya, atau naik egrang begitu ya. Nah, oke lah, yang saya ambil tadi contohnya dalam dibajui. Nah, kalau kera sudah dibajui, maka berarti kera itu berbaju. Kita juga manusia berbaju. Apa bedanya manusia dan kera ketika mereka berbaju? Bedanya, kalau kita tahu apa tujuan berbaju. Nah, tentu, secara etik, kita adalah ingin apa? Ingin menutup aurat kita. Untuk apa? Kita tampil sopan. Dan seterusnya. Nah, tetapi, kera tentu tidak tahu bahwa berbaju itu sopan. Bagi dia berbaju dan tidak berbaju itu tidak ada kaitan dengan masalah nilai baik atau tidak baik. Bahkan juga misalnya bila dikaitkan dengan nilai indah, tidak indah. Kita manusia
Kalau berbaju itu kan mencari warna. Kalau bajunya warna apa, matchingnya dengan celana warna apa, rok warna apa, lalu kerudungnya warna apa, sepatunya warna apa, tasnya warna apa, dan seterusnya. Nah, kera tentu tidak bisa. Nah, khusus berkenaan dengan baik dan jahat, hanyalah manusia. Hewan tidak tahu baik dan jahat. Sebab itu maka pendidikan hanyalah untuk manusia. Tidak ada pendidikan untuk hewan. Hewan sirkus memang terampil melakukan sesuatu, tapi tidak boleh kita katakan hewan terdidik. Paling juga dikatakan hewan terlatih, sebab hewan tidak tahu baik dan jahat. Nah, baik, yang keempat, prinsip individualitas. Tiap manusia adalah individu, dan karena itu maka manusia unik. Tiap manusia ingin menjadi dirinya. Nah, kalau manusia ingin menjadi dirinya, sebagaimana mahasiswa kita ingin menjadi dirinya sendiri, maka apabila kita bantu untuk mencapai tujuannya itu, insya Allah akan dapat. Karena itu maka dia akan dapat dididik. Dan yang kelima, manusia itu tadi kan merupakan dinamika, kata Diyarkara, atau memiliki dinamika, kata Diyarkara. Maka dengan demikian, kalaulah manusia itu ingin dalam tanda kutip menyempurnakan diri, misalnya ingin menjadi sarjana, ingin menjadi seorang profesional, kalau kita bantu untuk mencapai tujuannya, tentu itu akan dapat. Nah, dengan itulah maka 5 prinsip ini menjadi dasar pemahaman kita mengapa manusia akan dapat dididik. Bapak Ibu, konsep ini diharapkan memberikan sikap sabar kepada para pendidik. Mengapa? Sebab kalau kita yakin bahwa manusia akan dapat dididik, maka ketika kita menemukan atau menghadapi anak atau mahasiswa, ya mungkin anak kita sendiri atau mungkin mahasiswa atau siapapun, dan dia belum bisa mencapai tujuan, dan dia belum bisa mentaati aturan yang kita terapkan, atau belum menerima wejangan yang kita berikan, kita tentunya harus bersabar. Karena apa? Tadi asumsinya, insya Allah sebetulnya dia akan dapat mencapai tujuan, karena dia akan dapat dididik. Tetapi, nah di samping itu, tentu kita sebagai para pendidik perlu introspeksi diri, perlu melakukan refleksi. Kalaulah anak kita, kalaulah mahasiswa kita belum mengikuti petunjuk kita harus bertanya, apa yang salah dengan diri kita? Apakah salah model pembelajaran yang diterapkannya? Apakah salah isi kurikulumnya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka? Apakah salah bentuk tugasnya? Atau terlalu berat tugasnya? Atau mungkin kita belum melaksanakan apa yang kita sarankan, sehingga mereka melihat sosok kita adalah orang yang tidak konsisten ucapan dengan perbuatannya dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi, konsep tentang mengapa manusia dapat dididik ini juga memberikan sikap sabar kepada para pendidik untuk melaksanakan pendidikan. Sebab aslinya peserta didik akan dapat dididik. Nah, sebab itulah maka Langapel juga menyatakan bahwa manusia itu adalah animal educabile. Manusia adalah hewan yang dapat dididik. Baik, Bapak Ibu, lanjutkan. Kalaulah tadi manusia sudah jelas perlu dan dapat dididik, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan itu? Nah, tadi di awal sudah disampaikan, secara esensial pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Tetapi Ibu Bapak, ternyata dari berbagai sudut pandang atau pendekatan, definisi pendidikan itu berbeda-beda. Jadi definisi di awal yang saya sampaikan itu bukan satu-satunya definisi, tetapi saya yakin itu adalah definisi yang esensial, definisi yang radikal, ya, atau definisi yang hakiki, begitu. Misalnya di sini ada pengertian pendidikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Nah, jadi berdasarkan lingkupnya pendidikan dibedakan, pengertiannya dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pendidikan itu identik dengan hidup. Makanya orang mendefinisikan pendidikan adalah hidup.
atau kalau dibalik, hidup adalah pendidikan. Artinya apa? Pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan itu dilaksanakan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Siapapun, kapanpun, dimanapun, dia bisa mendidik, dia bisa dapat mendidik diri, atau dapat dididik. Nah, jadi kalau dilihat dari rentang waktunya sepanjang hayat, dilihat dari pendidik dan peserta didiknya, bisa siapa saja. Tempatnya bisa di mana saja, waktu bisa kapan saja. Lalu tujuan pendidikan itu sendiri inherent di kesimpulan. Bapak Ibu, mohon ini ada Polinda Yani. Lalu apa? Kalau tadi tujuannya inherent dengan tujuan hidup seseorang, maka tindakan pendidikan itu bisa awalnya diniatkan untuk pendidikan, bisa juga tidak diniatkan untuk pendidikan. Yang penting dampak atau hasilnya positif bagi perkembangan individu. Maka itu tergolong ke dalam pendidikan. Nah, kalau yang diniatkan itu seperti Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kampus, ya itu kan jelas diniatkan, itu pendidikan. Tapi ada juga yang tidak diniatkan, tapi positif. Misalnya apa? Mahasiswa nyebrang jalan. Dia teledor nyebrang jalan sambil membaca WA. Hampir tertabrak. Lalu dia dimaki oleh pengendara sepeda motor. Nah, ketika mahasiswa yang nyebrang tadi sadar bahwa dirinya salah, lalu dia berikrar pada dirinya sendiri, lain kali nyebrang jalan tidak boleh sambil membaca WA. Saya harus hati-hati menyeberang supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, ini tentu positif bagi mahasiswa yang tidak jadi tertabrak tadi. Kejadian itu tidak diniatkan oleh mahasiswa. Tidak diniatkan untuk terjadi dan tidak diniatkan untuk mendidik dirinya. Tetapi dampaknya apa? Tadi dia sampai berikrar, lain kali saya harus hati-hati apabila menyeberang jalan. Tidak boleh sambil membaca WA misalnya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu positif bagi mahasiswa yang bersangkutan. Maka kejadian itu adalah pendidikan. Nah, itu makanya dikatakan ini luas gitu Ibu Bapak ya. Jangankan yang memang diniatkan untuk pendidikan seperti pembelajaran di kampus atau orang tua memberikan wejangan, itu pasti ada niat. Yang tidak diniatkan pun kalau positif itu adalah pendidikan. Nah, baik Ibu Bapak, itu yang dalam arti luas. Selanjutnya ada juga yang dalam arti sempit. Dalam arti sempit pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah pembelajaran di sekolah atau di kampus. Istilahnya schooling ya. Nah, jadi di sini tentu sempit. Kenapa sempit? Bukankah waktu pada setiap jenjang sekolah itu dibatasi? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, S1 misalnya 4 sampai 7 tahun, S2 2 sampai 4 tahun misalnya begitu. Nah, ini berarti kan terbatas waktunya, tidak sepanjang hayat. Lalu pendidiknya siapa? Pendidiknya pun terbatas. Tidak setiap orang boleh masuk kelas lalu dia ngajar seperti dosen, nggak bisa. Harus dosen yang ditugaskan. Dia harus sudah punya sertifikat, kan begitu, terbatas sekali. Demikian juga mahasiswanya. Tidak setiap orang bisa masuk kelas ikut belajar. Ya, misalnya ada seorang bapak atau seorang remaja yang jualan di sekitar kampus, tiba-tiba dia masuk di kelas ikut belajar, nggak boleh karena dia bukan mahasiswa. Mahasiswa pun kalau belum kontrak kredit kan nggak boleh ikut belajar gitu. Ini betul-betul sempit Ibu Bapak. Nah, pembelajaran pun terkontrol. Jadi ini yang dimaksud dengan pembelajaran secara pendidikan dalam artian yang sempit. Nah, Bapak Ibu, ada juga berbagai pengertian berdasarkan pendekatan dari disiplin ilmu tertentu. Misalnya saja di sini saya deskripsikan. Apabila ditinjau dari ilmu sosiologi, maka pendidikan itu bisa didefinisikan atau diartikan sebagai sosialisasi. Ditinjau dari antropologi, pendidikan itu bisa diartikan sebagai enkulturasi. Ditinjau dari sudut ilmu ekonomi,
pendidikan sama dengan penanaman modal pada diri manusia. Nah, jadi mahasiswa yang sedang kuliah, nah berarti ini sedang menanam modal pada diri mahasiswa. Para orang tua itu sedang menanam modal. Makanya mereka bisa menghitung berapa biaya yang dikeluarkan sejak anaknya masuk TK sampai lulus S1. Itu bisa dihitung biayanya berapa. Untuk biaya pakaian seragam, untuk buku, untuk laptop, untuk kos, misalnya kalau orangnya tinggal kos karena dari luar kota misalnya. Lalu biaya untuk uang kuliahnya dan seterusnya itu bisa dihitung. Lalu setelah bekerja gajinya berapa? Lalu modal itu bisa kembali ya break-even point itu dalam jangka berapa tahun apabila gajinya sekian. Nah itu secara ekonomi kan seperti itu. Lalu biologi, kalau dari sudut biologi, pendidikan itu adaptasi. Dari ilmu politik, pendidikan itu adalah sivilisasi. Dari pedagogi, pendidikan itu adalah pendewasaan. Atau lengkapnya, upaya yang dilakukan oleh orang dewasa secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Ini di antara berbagai definisi yang ada. Tetapi Ibu Bapak, kita juga menemukan definisi lain yang berdasarkan pendekatan hukum. Misalnya di sini bisa saya kutipkan. Nah, definisi pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini adalah pengertian pendidikan menurut undang-undang. Jadi Ibu Bapak, begitu ragamnya pengertian pendidikan itu. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu mana yang benar? Mana yang harus kita pegang? Pengertian yang mana? Nah, berkenaan dengan pertanyaan tersebut, saya bisa mengatakan begini Bapak Ibu. Semua definisi pendidikan ini masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Dan karena itu maka semua definisi ini bisa saling melengkapi dalam rangka memahami definisi yang esensial tadi. Dalam rangka memahami hakikat pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Jadi semua definisi pendidikan ini adalah saling melengkapi. Mengapa? Sebab bukankah manusia itu tidak cukup hanya menjadi makhluk bermasyarakat saja? Bukankah manusia tidak cukup hanya menjadi manusia itu menjadi makhluk berbudaya saja? Bukankah manusia tidak cukup hanya menjadi makhluk ekonomi saja? Nah tentu manusia yang paripurna itu adalah manusia dia sebagai makhluk Tuhan dan sebagainya. Lalu apalagi? Pendidikan apalagi dewasa ini, bukankah tidak cukup kalau hanya di sekolah saja atau di kampus saja? Juga tidak cukup kalau hanya di masyarakat saja, tidak dilaksanakan juga di kampus atau di sekolah. Nah, karena itu maka, sekali lagi, definisi pendidikan ini saling melengkapi dalam rangka memahami hakikat pendidikan sebagai pemanusiaan manusia. Jadi itulah Ibu Bapak tentang pengertian pendidikan. Jadi kita tidak cukup hanya meninjaunya dari sudut ekonomi saja, tidak cukup meninjaunya hanya dari sudut antropologi saja, tidak cukup meninjaunya dari sudut sosiologi saja atau politik saja dan seterusnya. Kita tentu harus mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan. Ya, walaupun kita misalnya mendidik para mahasiswa di kampus, nah tentu bahwa kurikulum itu kan sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu, nah tentu berbeda-beda kan untuk setiap dosen. Tapi kita tidak boleh lepas dari makna pendidikan yang esensial tadi. Dan karena itu maka kita tetap harus berupaya mengarahkan mereka, membimbing mereka, memfasilitasi mereka untuk tadi
secara umumnya adalah menjadi manusia. Tetapi secara khususnya memang dia menjadi seorang yang profesional misalnya di bidang teknologi tertentu. Begitu. Tapi tentu tidak hanya cukup di bidang teknologi saja, dia juga karena harus bisa hidup bermasyarakat. Nah, ini saya masih ingat ini, ketika mengantar ya wisuda anak saya di salah satu perguruan tinggi ya di Bandung itu ya, nah, sebut saja di ITB. Nah, Kaprodinya dia menyatakan, Bapak Ibu jangan bangga dulu dengan putra putri Bapak Ibu yang sekarang diwisuda, kata beliau begitu. Mengapa? Karena hard skill-nya mungkin sekarang mereka sudah punya, teknologinya mungkin mereka sudah kuasai, tetapi soft skill-nya belum tentu. Nah, beliau, Kaprodi itu ketua departemen ya, dia menyatakan kami mohon maaf katanya karena apa? Soft skill-nya mungkin kurang bisa kami kembangkan. Dan ini terbukti dari hasil apa? Laporan dari setiap perusahaan di mana kalau alumni dari lembaga tersebut melamar atau dites di berbagai perusahaan. Di sana dinyatakan bahwa apa? Kalau kemampuan ilmu dan teknologinya oke, katanya Pak, tetapi soft skill-nya mereka kurang. Misalnya apa? Dites saja mereka disuruh membuat surat. Nah, diibaratkan Anda harus mengirim surat kepada divisi lain dalam suatu perusahaan. Nah, mereka belum bisa katanya membuat surat yang sebagaimana seharusnya dengan tata sopan santun yang seharusnya. Nah, misalnya ini kan bagaimana kita harus mendidik para mahasiswa kita bukan hanya pandai di dalam bidang ilmu dan teknologi saja, tapi juga mereka harus bisa apa dalam kebudayaannya, dalam bermasyarakatnya dan sebagainya. Nah, ini contoh begitu ya Ibu Bapak. Ini sebagai kasus saja Ibu Bapak ya. Nah, lanjut Ibu Bapak, bahwa pendidikan itu sifatnya normatif ya, dan seterusnya saya kira ini tidak usah saya jelaskan. Dasar pendidikan adalah kasih sayang, syarat teknisnya adalah kepercayaan, syarat mutlaknya adalah kewibawaan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin perlu saya jelaskan ya. Nah, salah seorang tokoh yang Jan Lichtad namanya, dia menyatakan bahwa dasarnya pendidikan itu adalah kasih sayang. Tanpa kasih sayang, praktik pendidikan itu tidak akan sempurna, kata dia. Karena apa? Bisa kita bayangkan, kalau orang tua tidak sayang sama anaknya, apa yang mau dikorbankan bagi anaknya? Demikian juga seorang dosen tidak sayang kepada mahasiswanya, apa yang akan dia kasihkan, apa yang dia korbankan kepada mahasiswanya. Dan tentu kasih sayang itu selalu mengarah kepada hal yang baik. Itu rasionalnya. Lalu syarat teknisnya adalah kepercayaan. Nah, bahwa antara pendidik dan anak didik itu harus ada saling percaya mempercayai. Anak didik percaya kepada pendidiknya bahwa pendidiknya itu orang baik, orang yang terampil, orang yang profesional dan sebagainya. Itu kalau di kampus misalnya. Demikian juga bahwa pendidik harus percaya bahwa anak didiknya itu adalah orang yang punya potensi, orang yang mau belajar, orang yang akan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sehingga kesempatan belajar akan diberikan, sehingga dengan kasih sayangnya bahwa fasilitas bimbingan akan juga diberikan. Lalu syarat mutlaknya adalah kewibawaan. Nah, Bapak Ibu, ini di dalam pedagogik itu, dalam mendidik itu dikatakan bahwa kewibawaan itu adalah syarat mutlak dalam pendidikan. Apabila guru tidak berwibawa, apabila pendidik tidak berwibawa, apabila dosen tidak berwibawa, maka apa? Hakikatnya pendidikan itu tidak akan berlangsung. Mengapa? Dengan kewibawaan inilah bahwa mahasiswa mengerjakan tugas dengan ikhlas, karena dia tahu bahwa tugas ini adalah baik, bermanfaat untuk dirinya. Lalu apa? Dengan kewibawaan inilah maka mahasiswa akan percaya kepada dosennya. Dengan kewibawaan inilah bahwa mahasiswa atau peserta didik akan menurut kepada pendidiknya. Dan kepenurutan berdasarkan hubungan kewibawaan bukanlah kepenurutan atas dasar ketakutan, tapi kepenurutan atas dasar kebebasan. Jadi kepenurutan itu ada kepenurutan yang atas dasar ketakutan, ada kepenurutan atas dasar kebebasan.
Nah, atas dasar kebebasan itulah yang kepenurutan diharapkan. Karena apa? Karena terjadi atas dasar kewibawaan. Nah, jadi kalau Langape menyebutnya ada kepenurutan primitif, ada kepenurutan yang pasif, ya, ada kepenurutan yang dinamis. Nah, kepenurutan yang dinamis itu ya berdasarkan kebebasan. Artinya apa? Mahasiswa kita, peserta didik kita masih mampu dia menyatakan ya atau tidak. Mereka akan mengatakan ya kalau misalnya pendidiknya baik, benar. Tapi dia akan mengatakan tidak kalau pendidiknya melakukan kesalahan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau seorang guru, seorang orang tua, atau juga seorang dosen, apabila dia ditakuti oleh anak didiknya, jangankan berbuat baik, dosennya berbuat salah pun mereka akan diam. Tidak akan mengingatkan, mohon maaf Bapak, kalau saya baca di buku definisinya bukan begitu tapi begini. Mereka tidak akan memberikan koreksi pada dosennya. Semua akan diam. Karena apa? Takut. Tapi kalau dia tidak takut, pasti dia akan mau juga memberikan koreksi. Tentu dengan cara yang baik. Mohon maaf Bapak atau mohon maaf Ibu, definisi atau katakanlah prosedur yang Bapak sampaikan tadi kok berbeda dengan pada buku yang saya baca. Mana yang benar misalnya? Nah, tentu kalau ada mahasiswa berani begitu, kita tidak boleh tersinggung. Ini bukti bahwa kita masih bisa diterima oleh mereka. Ya, ini bukti bahwa kita masih bisa diterima. Artinya kita masih berwibawa di hadapan mereka. Ada pandangan yang keliru bahwa agar berwibawa maka kita harus tampil menakutkan bagi para anak didik kita supaya disegani, ditakuti. Itu keliru, itu bukan kewibawaan, gitu ya. Orang yang berwibawa itu adalah orang yang bisa bergaul biasa dengan para peserta didiknya, tetapi pengaruhnya diterima dengan ikhlas dan dengan kebebasan tadi. Nah, jadi ini wajar gitu, kehidupan yang wajar begitu ya. Oke. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, selanjutnya saya ingin sampaikan dulu tentang pendidikan sebagai suatu sistem, karena tadi sesuai dengan tema kita kan, dan sistem itu saya definisikan sebagai suatu kesatuan atau suatu keseluruhan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi, mentransformasi raw input menjadi output. Nah, karena itu maka di dalam teori sistem dikenal ada model input, proses, dan output. Berdasarkan definisi dan model itulah maka saya mengartikan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Dan ini disajikan dalam model yang saya tampilkan pada PowerPoint ini. Bapak Ibu, sistem pendidikan itu berada pada suatu suprasistem. Suprasistemnya apa? Masyarakat. Misalnya sistem pendidikannya adalah perguruan tinggi. Suatu perguruan tinggi tentu ada di dalam masyarakat. Nah, maka suprasistemnya itu adalah masyarakat. Lalu sistem pendidikan tersebut, misalnya perguruan tinggi tadi, tentu tidak berdiri sendiri. Dia berada di dalam masyarakat bersama sistem-sistem lainnya. Misal, ada sistem ekonomi, ada sistem budaya, ada sistem politik, ada sistem pertahanan, sistem keamanan dan sebagainya. Jadi banyak sistem di dalam masyarakat itu. Nah, karena sistem pendidikan itu merupakan sistem terbuka, karena jenis-jenis sistem itu kan ada sistem terbuka, sistem tertutup. Nah, pendidikan itu adalah sistem terbuka. Artinya bahwa sistem pendidikan itu akan mengambil input atau menerima input dari masyarakat dan akan memberikan output kepada masyarakat. Apa yang diterima atau yang diambil oleh suatu sistem pendidikan dari masyarakatnya? Yang diambil misalnya ada ilmu pengetahuan, teknologi, tujuan-tujuan masyarakat, baik tujuan-tujuan masyarakat secara pribadi maupun orang per orang maupun juga masyarakat secara kelompok. Juga nilai-nilai, baik nilai-nilai
dari agama, nilai budaya, dan seterusnya. Nah, ini tentu akan menjadi input ke dalam suatu sistem pendidikan, misalnya ke dalam suatu lembaga pendidikan tenaga pendidikan. Lalu apalagi penduduk dan tenaga kerja. Nah, itu juga akan direkrut masuk ke dalam sistem pendidikan. Lalu apalagi ekonomi atau penghasilan masyarakat, itu pun akan masuk ke dalam sistem pendidikan. Lalu input ini dibedakan menjadi 3. Ada raw input, yaitu input yang akan diproses. Ada instrumental input, alat untuk memproses. Dan ada input lingkungan, yaitu yang ada di sekitar kampus tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, semua masukan tadi, baik berupa ilmu, pengetahuan, tujuan, nilai, penduduk, ekonomi, atau penghasilan masyarakat, nah, dalam bentuk uang misalnya kan kampus itu menerima uang dari peserta didik ya, atau dari pemerintah. Nah, itu kan juga input ya, penghasilan masyarakat atau ekonomi. Nah, lalu apa? Semua input itu akan didudukan menjadi komponen-komponen tertentu. Ada yang menjadi tujuan dan prioritas, ada peserta didik, ada pengelolaan, ada struktur dan jadwal, ada isi atau kurikulum, ada pendidik, ada alat bantu belajar, ada fasilitas, ada kontrol kualitas, ada teknologi, ada penelitian, ada biaya. Jadi inilah komponen-komponen dalam suatu sistem pendidikan. Tujuan misalnya diambil dari mana? Nah, dari apa? Dari nilai-nilai. Ya, nilai agama, nilai budaya, ya itu akan membangun tujuan misalnya. Makanya tadi apa? Menjadikan mahasiswa yang beriman bertakwa. Misalkan menjadikan mahasiswa yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, apa begitu ya, dan seterusnya, itu tujuan. Ada yang jadi peserta didik, nah itu tentu dari penduduk. Ada yang menjadi pendidik juga dari penduduk tenaga kerja. Ada yang jadi isi tahun dari teknologi dan sebagainya, dari budaya, itu masuk menjadi kurikulum. Alat bantu belajar tentu juga dari teknologi dan sebagainya. Nah, lalu ada penelitian, ada biaya dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, semua komponen ini tentu harus apa? Masing-masing melaksanakan peranannya. Tidak boleh misalnya peserta didik berperan menjadi pendidik atau pendidik berperan menjadi peserta didik. Semua harus melakukan peranan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Nah, kalau itu terwujud, maka proses yang terjadi dalam sistem pendidikan, misalnya dalam pembelajaran di kampus itu, dalam administrasinya dan sebagainya, itu akan berlangsung dengan baik. Dan karena itu maka akan menghasilkan lulusan. Outputnya adalah manusia terdidik, sarjana. Misalnya begitu kan? Oke. Nah, tetapi Bapak Ibu, bahwa ternyata proses dalam satu sistem itu tidak semuanya sempurna hasilnya. Tentu ada yang kurang-kurangnya. Karena itu dilakukan evaluasi, dilakukan refleksi, dan akan ada yang menjadi feedback, umpan balik, dan itu akan menjadi input ulang, yang nanti akan diproses lagi, dan nanti akan menjadi output lagi. Dan output ini, Ibu Bapak, karena tadi sistem pendidikan itu berada di dalam masyarakat, berada bersama dengan sistem-sistem lainnya, tentu output ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab kalau tidak, lulusan dari sistem pendidikan tersebut kalau tidak sesuai, akan dikatakan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, tidak matching dengan kebutuhan masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan pendekatan sistem ini, maka kita di sini memahami bahwa semua komponen pendidikan adalah penting. Kita tidak boleh hanya mementingkan satu komponen saja, tapi tentu semuanya penting. Sebab kalau satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka prosesnya akan pincang. Saya ambil contoh, jadwal saja bentrok, Bapak Ibu ya, saya mengalami ya, jadwal bentrok, pembelajaran tidak berlangsung. Karena apa? Dosen yang satu dengan dosen yang lain, mahasiswa prodi satu, kelas satu dan kelas yang lain, berkumpul dalam satu ruangan, bagaimana mungkin bisa berjalan? Itu hanya jadwal saja yang salah. Misalnya, belum lagi yang salah itu apa? Pendidiknya misalnya tidak menguasai ilmu dan teknologinya. Apalagi itu juga akan menjadi masalah. Atau apa? Peserta didiknya malas belajar, juga proses akan pincang. Jadi semuanya atau penelitian tidak dilakukan. Nah, tentu lembaga pendidikan yang tidak melakukan penelitian akan ketinggalan zaman.
begitu kan? Akan ketinggalan, tidak relevan lagi nanti, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ibu dan bapak, demikianlah pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem atau pendidikan sebagai suatu sistem. Lanjut ibu bapak, saya ingin menyampaikan, nah ini tentang studi dan praktik pendidikan. Bapak ibu, dalam pendidikan itu ada dua momen atau dua dimensi yang mungkin terjadi, yaitu apa? Pertama, studi pendidikan dan praktik pendidikan. Nah, seperti bapak ibu tentu sesuai dengan tugasnya melaksanakan studi pendidikan, yaitu belajar, melakukan riset dan sebagainya. Dan praktik pendidikan tentu melakukan pembelajaran. Nah, lalu ini ada kaitan bapak ibu antara studi dan praktik pendidikan, bahwa hubungannya itu studi pendidikan menjadi dasar suatu praktek. Lalu studi pendidikan menjadi alat untuk melakukan cek keberhasilan suatu praktek pendidikan. Sebaliknya, praktek pendidikan menjadi sumber bagi pelaksanaan studi pendidikan. Dan praktek pendidikan menjadi sarana untuk menguji kebenaran hasil studi pendidikan. Bapak Ibu, hasil studi pendidikan itu antara lain adalah ilmu pendidikan. Nah, makanya benar tidaknya ilmu pendidikan silakan dicek di dalam praktek pendidikan. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, silakan dicek. Apakah kewajiban itu betul penting? Apakah kasih sayang itu betul penting dan sebagainya? Silakan dicek di dalam praktek ya, yaitu mengujinya di dalam praktek. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, bahwa hasil studi pendidikan tadi dikatakan adalah ilmu pendidikan. Nah, berkenaan dengan ilmu pendidikan ini, lalu ada yang membuat sistematikanya seperti ini, bahwa ada berbagai cabang ilmu pendidikan. Nah, ini salah satu saja yang dibuat oleh Langkapel. Lalu ini juga salah satunya yang dibuat oleh Reja Mudiaharjo. Nah, jadi yang jelas ilmu pendidikan sebagai hasil studi pendidikan itu ada dan ada struktur ilmunya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada implikasi pendidikan terhadap praktek pendidikan. Implikasi ilmu pendidikan terhadap praktek pendidikan. Implikasinya apa? Yang pertama dinyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu realitas yang dapat dipelajari. Seperti tadi dikatakan, pendidikan bisa diteliti ya, sehingga hasilnya ilmu pendidikan. Lalu yang kedua, ilmu pendidikan menjadi dasar dan petunjuk teknis dalam rangka praktek pendidikan. Lalu muncul asumsi, siapapun dapat menjadi pendidik atau akan berhasil mendidik asalkan menguasai dan mampu mengaplikasikan ilmu pendidikan. Artinya apa Ibu Bapak di sini? Bahwa dengan berkembangnya ilmu pendidikan, maka muncul asumsi bahwa siapapun akan mampu menjadi pendidik yang profesional atau pendidik yang baik, asal dia menguasai dan mampu mengaplikasikan ilmu pendidikan. Karena itu maka lembaga pendidikan tenaga kependidikan berdiri untuk mendidik para calon pendidik, para calon guru, para calon dosen misalnya. Lalu apa? Pendidikan tenaga kependidikan adalah mungkin bagi siapapun, kan? Dan yang terakhir, berbagai cabang ilmu pendidikan menjadi input bagi pendidik dalam rangka membangun kompetensinya. Nah, bukankah para guru, para dosen itu disyaratkan mempunyai kompetensi? Salah satunya adalah kompetensi tentang pedagogik, kompetensi untuk menguasai bahan ajar atau kompetensi profesional. Inilah Ibu Bapak implikasi dari ilmu pendidikan terhadap praktek pendidikan. Dan berkenaan dengan ini muncul suatu pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah ilmu. Mereka percaya bahwa siapapun akan dapat menjadi guru atau dosen yang profesional asal menguasai ilmu pendidikannya, asal bisa mengaplikasikan ilmu pendidikan. Ini satu pandangan Bapak Ibu. Ada pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan tadi, yaitu pendidikan sebagai suatu seni. Kalau tadi mengatakan bahwa siapapun bisa menjadi guru atau dosen yang profesional, maka
kalau pahamnya pendidikan sebagai suatu seni, dia menyatakan tidak semua orang akan dapat menjadi guru atau dosen yang profesional. Hanya mereka yang punya bakat bawaan untuk menjadi dosen atau guru lah yang akan dapat menjadi dosen atau guru yang profesional. Mengapa? Sebab bagi mereka, mendidik atau mengajar adalah suatu seni, bukan ilmu. Dan tadi karenanya maka orang dapat menjadi pendidik yang baik karena bakat bawaannya, bukan karena pendidikan keguruan atau pendidikan tenaga kependidikan. Bukan karena kuliah di LPTK, tapi karena bakatnya. Nah, mereka itu begitu pesimis untuk menghasilkan guru atau dosen yang profesional kalau calon guru dan calon dosennya tidak berbakat. Karena bakatlah kata mereka yang akan. Nah, jadi ini sama dengan paham nativisme ibu bapak ya. Kalau dalam teori tentang perkembangan individu, teori nativisme kan mengatakan bahwa perkembangan individu akan tergantung kepada bakat bawaannya, bukan kepada belajar atau pengalaman atau lingkungan. Nah, jadi para penganut nativisme lah yang punya paham semacam ini. Nah, ini seperti misalnya siapa? Gilbert Halkett, dia menuliskan dalam bukunya Pendidikan sebagai Seni itu, dia menyatakan bahwa pendidikan itu melibatkan perasaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang berada di luar jangkauan ilmu. Itu sebabnya dia mengatakan pendidikan adalah seni, bukan ilmu. Sebab apa? Melibatkan perasaan dan nilai kemanusiaan. Tadi seorang ahli pendidikan mengatakan bahwa dasar pendidikan adalah kasih sayang. Syarat tekniknya adalah kepercayaan. Dan syarat mutlaknya pendidikan adalah kewibawaan. Nah, tiga hal ini bagaimana cara mengukurnya secara ilmiah? Itu agak sulit Bapak Ibu ya. Kasih sayang Bapak Ibu itu kan sulit diukur. Karena apa? Atau misalnya saya ambil ibarat saja. Orang tua mahasiswa yang satu memberikan biaya hidup dan biaya kuliah pada anaknya per bulan misalnya 10 juta. Yang lainnya hanya 2 juta per bulan. Yang lainnya bahkan hanya 500.000 per bulan. Nah, ini kan variatif sekali, 10 juta, 2 juta, 500.000 per bulan. Lalu apakah kita akan menilai bahwa yang 10 juta lah yang punya kasih sayang yang terbaik atau yang tertinggi dibanding dengan yang berikan 500.000 per bulan? Tentu tidak bisa demikian. Kasih sayang seorang suami kepada istri tidak bisa diukur dengan jumlah uang biaya hidup sehari-hari yang diberikan suami kepada istrinya. Demikian kan? Nah, demikian juga kasih sayang Bapak Ibu sebagai dosen kepada para mahasiswanya. Nah, tentu akan sulit diukur secara ilmiah. Nah, itu alasan Ibu Bapak ya. Nah, lalu apa? Jadi, pendidikan itu merupakan kreasi seseorang yang bersifat unik dan melibatkan intuisi. Nah, intuisi tentu tidak ilmiah Bapak Ibu. Walaupun Einstein misalnya atau Newton mengembangkan teorinya bermula dari intuisi, tapi pada akhirnya dia membuktikannya kan secara ilmiah. Intuisinya kan tidak bisa diuji secara ilmiah tadi. Lalu tadi bersifat unik, bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, oleh para guru itu unik. Kalaulah misalnya ada 2 orang dosen atau 5 orang dosen yang mereka adalah lulusan suatu perguruan tinggi yang sama, alma maternya sama, bahkan mungkin program studinya sama. Artinya apa? Kalau kata orang Sunda, saguru sailmu, 2 orang dosen tadi. Lalu dia bertugas dalam satu perguruan tinggi yang sama pula, di satu perguruan tinggi, dan kebetulan mendapatkan atau mengampu mata kuliah yang sama juga. Silahkan diamati. Ketika mereka melaksanakan pembelajaran, baik di kelas secara luring maupun daring, tampilannya akan berbeda. Karena apa? Praktek mengajar, praktek pembelajaran itu sifatnya unik. Itu adalah kreasi individual.
Jadi tidak akan sama, walaupun guru ilmu, walaupun satu alma mater awalnya mereka. Karena itu apa? Tidak ilmiah. Kalau yang ilmiah seperti dalam pabrik, ketika misalnya pabrik motor mengeluarkan satu jenis motor, yang beda barangkali hanya warnanya saja, ukuran baut, lalu misalnya tangki bensinnya berapa liter muatnya, lalu spesifikasi businya, spesifikasi itu pasti sama. Yang beda mungkin hanya hal yang katakanlah kurang esensial dilihat dari segi teknologi, apanya hanya warna saja yang beda. Tetapi dalam pendidikan tidak demikian. Itu bukti bahwa memang ini kata mereka katanya bukan ilmu tapi seni, karena kreasi individual yang sifatnya unik. Dan yang terakhir Ibu Bapak, bahwa dalam pembelajaran itu, dalam pendidikan itu berkenaan dengan komunikasi antar pribadi yang sulit diprediksi. Bapak Ibu berkomunikasi dengan para mahasiswa. Mahasiswa Bapak Ibu itu misalnya dalam satu kelas ada 40 orang. Kalau misalnya 3 kelas atau 4 kelas berarti sampai 120 dan sekian orang. Komunikasi Bapak Ibu yang dilakukan di kelas baik daring maupun luring itu dampaknya kepada mahasiswa berbeda-beda. Misal, Bapak atau Ibu memberikan tugas. Mungkin ada mahasiswa melihat tugas ini penting, bermanfaat, maka dia sungguh-sungguh mengerjakannya. Tapi mungkin ada mahasiswa lain mengatakan, loh kok si Bapak memberi tugas itu terlalu banyak ini. Apalagi ditambah dengan tugas-tugas dari dosen lainnya. Sehingga apa? Waktu tidur saya nggak ada. Kalaulah waktu 24 yang digunakan untuk mengerjakan tugas ini, habis waktu itu, nggak ada untuk tidur. Maka dia marah-marah. Maka dia menjadi malas belajar misalnya. Padahal pemberian tugas itu sama kan? Tetapi penerimaannya oleh pribadi mahasiswa yang satu dan pribadi mahasiswa yang lain itu akan mungkin berbeda-beda. Nah, karena itulah maka tokoh ini, Gilbert ini, Haif ini menyatakan pendidikan adalah seni. Nah, ini jadi kita di sini melihat ada dua pandangan yang bertolak belakang. Satu mengatakan pendidikan adalah ilmu, satu mengatakan pendidikan adalah seni. Tentu dua-duanya berat sebelah. Maka bagi kita mestinya melihat paham yang ketiga. Nah, ini Silberman, dia menyatakan pendidikan adalah paduan ilmu dan seni. Mengapa? Dia menyatakan sebagai berikut. Mendidik dan mengajar bukanlah hanya suatu ilmu, melainkan juga seni. Mendidik dan mengajar seperti praktik kedokteran adalah suatu seni karena memerlukan bakat, latihan, dan kreativitas. Nah, jadi satu pihak dia katakan seni, tetapi hendaknya juga menjadi sebuah ilmu karena berkenaan dengan suatu perbendaharaan teknik-teknik dengan prosedur-prosedur dan kecakapan-kecakapan yang dapat dipelajari dan diterangkan secara sistematis, maksudnya secara ilmiah, dan oleh karena itu ditransmisikan dan dikembangkan. Jadi saya kira kita sepakat bahwa paham inilah yang cocok ya, untuk kita jadikan acuan, kita jadikan landasan atau asumsi bahwa pendidikan adalah ilmu dan sekaligus seni. Karena apa? Kalaulah kita sudah menguasai bahan ajarnya, kita juga sudah menguasai berbagai pendekatan, strategi, dan model-model pembelajarannya. Toh dalam prakteknya tadi, seperti dikatakan oleh Haif itu, bahwa tampilan dosen yang satu dengan dosen yang lain tetap akan unik, akan berbeda. Karena itu adalah kreativitas individual. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan tadi jenis-jenis landasan pendidikan. Nah, jenis landasan spesifik sesuai dengan apa yang disampaikan pada pengantar. Walaupun ini tidak akan saya jelaskan karena Bapak Ibu juga pasti sudah menguasainya. Saya hanya menyampaikan kata-kata kunci
ya, kata-kata kunci dan struktur isinya saja. Yang pertama tadi jenisnya adalah landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konsep hidup manusia yang diharapkan berdasarkan agama tertentu. Nah, jadi dengan demikian bahwa landasan pendidikan religius pendidikan itu sumbernya dari ajaran agama. Nah, tentu Bapak Ibu masing-masing menganut agama sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Pada ajaran agama yang Bapak Ibu anut ada ajaran-ajaran berkenaan dengan pendidikan. Dan itu kalau kita adopsi dan kita terapkan dalam pendidikan, berarti itu adalah landasan religius pendidikan. Dan kita perlu mengaplikasikan landasan religius pendidikan ini supaya apa? Supaya tadi kokoh landasannya itu tidak hanya dari landasan ilmiah saja, tapi juga jelas landasan religiusnya. Misalnya saja apa? Mengapa kita harus melaksanakan pendidikan sepanjang hayat? Mengapa harus sepanjang hayat pendidikan itu? Misalnya, untuk yang muslim, bukankah hadis Nabi menyatakan bahwa belajar itu memang harus sejak buayan sampai masuk ke yang lahat? Artinya kalau pendidikan itu harus dilaksanakan selama sepanjang hayat. Nah itu, jadi kan kita menjadi kuat dasarnya itu. Baik Bapak Ibu, dipersilakan Bapak Ibu nanti mengkaji lebih dalam landasan religius ini sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Lanjut Bapak Ibu, landasan filsafati atau landasan filosofis pendidikan. Tentu asumsi-asumsi dalam pendidikan ini diambil dari filsafat. Filsafat itu, Ibu Bapak, cabang-cabangnya secara umum itu ada 3, yaitu metafisika atau ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Metafisika di sini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat ada. Nah, itu metafisika umum. Sedangkan metafisika khusus mempelajari tentang hakikat atau saya sebut saja cabangnya atau rantingnya, yaitu apa? Teologi tentang ketuhanan, kosmologi tentang alam, lalu ada antropologi tentang manusia. Nah, sebab itu Bapak Ibu, ketika kita belajar filsafat, misalnya belajar metafisika, maka kita akan mendapatkan asumsi-asumsi di sini. Berkaitan dengan apa nanti? Dengan tujuan pendidikan, dengan hakikat anak didik, karena tadi ada hakikat manusia dan sebagainya. Termasuk juga ini akan mempengaruhi kurikulum pendidikan. Nah, lanjut Ibu Bapak, dari epistemologi kita akan mendapatkan apa asumsinya? Karena epistemologi berbicara tentang hakikat pengetahuan, cara-cara memperolehnya, dan juga sifat kebenaran serta cara menguji kebenarannya, maka landasan epistemologi pendidikan akan memberikan input bagi kita untuk dijadikan asumsi dalam menentukan metode pembelajaran atau model-model mengajar. Dari sinilah salah satu asumsi diambil. Yang ketiga, aksiologi, ini cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat nilai, maka di sini juga akan memberikan implikasi terhadap asumsi-asumsi pendidikan berkenaan dengan apa? Tadi, tujuan pendidikan dan juga tentang isi kurikulum pendidikan serta manfaat-manfaat pendidikan. Nah, itulah Ibu Bapak antara lain manfaat asumsi-asumsi yang diambil dari filsafat. Nah, tentu Bapak Ibu, dalam filsafat itu selain ada cabang-cabang juga ada aliran-aliran. Nah, misalnya di sini saya sebutkan ada aliran idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, skolastisisme, konstruktivisme, dan lain-lain. Banyak aliran filsafat. Sedangkan kita sebagai bangsa Indonesia punya filsafat hidup tersendiri, yaitu Pancasila. Dan karena dinyatakan dalam undang-undang bahwa dasar pendidikan nasional kita adalah Pancasila, salah satunya, maka Pancasila harus menjadi dasar pendidikan kita. Dan kali itu maka landasan filsafat di pendidikan kita adalah Pancasila.
Lalu bagaimana dengan berbagai aliran tadi, idealisme, realisme, eksistensialisme, bukankah itu sudah dipelajari dan diajarkan kepada mahasiswa? Tidak masalah, dan itu perlu dipelajari. Sebab apa? Kita atau Pancasila itu masih terbuka menerima apa? Menerima input dari budaya lain. Nah, salah satu kebudayaan itu kan filsafat. Dengan catatan konsep-konsepnya, gagasan-gagasannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan itu bisa memperkuat, memperkokoh, memperkaya paham kita mengenai pendidikan. Itu boleh. Tetapi kita jangan menjadi penganut atau pengikut aliran-aliran tersebut. Kita tetap alirannya atau filsafatnya adalah Pancasila. Itu kalau Ki Hajar Dewantara itu kan dalam prinsip kebudayaan itu dia menyatakan ada trikon ya. Ada kontinuitas, lalu ada konvergensi, ada konsentrisitas. Nah, itu ajas trikon dari Ki Hajar Dewantara. Artinya apa? Dalam konteks kebudayaan kita ini harus berpegang pada dalam kan ada apa? Pancadharma, salah satu dharma taman siswa itu kan dharma kebudayaan. Nah, dalam dharma kebudayaan itu ada satu ajas ya. Ajasnya trikon tadi. Yaitu apa? Kontinuitas. Artinya apa? Bahwa budaya kita ini itu jangan hanya merupakan yang kontinu begitu saja, tapi memang harus kontinu, tapi jangan hanya mengulang begitu saja. Walaupun harus berkelanjutan. Tetapi juga kita boleh mengkonvergensi dengan budaya lain. Dengan catatan kita tetap berpusat pada kebudayaan kita sendiri. Nah, tadi kita tetap berpusat, berakar, berpegang, berdiri pada Pancasila ini, tidak pada aliran yang lain. Demikian Ibu Bapak. Nah, jadi dengan demikian Ibu Bapak, pada setiap aliran ini tentu akan memiliki paham metafisikanya atau ontologinya, paham epistemologi dan aksiologinya, sehingga berbagai ragam pandangannya. Tentu kita ambil misalnya dari filsafat itu tentang hakikat realitas, apa itu? Hakikat manusia, apa itu? Hakikat pengetahuan, apa itu? Hakikat nilai, apa itu? Nah, dari 4 konsep yang mendasar ini, nanti kita lihat implikasinya kepada tujuan pendidikan, isi pendidikan atau kurikulum, lalu metode pendidikan atau metode pembelajaran, dan juga kepada peranan pendidik dan peranan anak didik. Nah, demikianlah struktur dari filsafat atau katakanlah landasan filsafati pendidikan. Lanjut Bapak Ibu ya. Landasan hukum atau landasan yuridis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau landasan yuridis pendidikan itu berarti sumbernya dari hukum yang berlaku. Nah, di negara kita, misalnya ada Undang-Undang Dasar 1045 sebagai konstitusi negara. Nah, maka di situ kan ditemukan pada pembukaan ada katanya tujuan kita merdeka itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pasal 31 dijelaskan tentang pendidikan. Nah, itu dasar hukum. Contoh lainnya misalnya apa? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, itu tentang undang-undang guru dan dosen. Itu termasuk juga landasan hukum pendidikan kita. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri dan sebagainya. Nah, itulah contoh dari landasan hukum pendidikan. Nah, landasan hukum pendidikan juga perlu kita kuasai supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau kita salah melanggar hukum, itu kan berbahaya juga. Nah, kita akan kena sanksi. Nah, kita berarti dikatakan melanggar. Bapak Ibu sekalian, selain landasan hukum ada tadi yang terakhir adalah landasan ilmiah pendidikan atau landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Ini tentu landasan ini banyak sekali, seperti tadi ada landasan sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menyampaikan secara singkat saja hal-hal yang penting. Misalnya contoh landasan empiris itu landasan psikologis pendidikan. Ini sumbernya dari psikologi ilmunya. Apa yang penting dari psikologi? Yaitu konsep tentang individu, konsep tentang perkembangan individu, konsep tentang tahap-tahap dan tugas perkembangan individu, dan juga konsep tentang
teori belajar. Ya. Jadi teori individu, perkembangan, tahap tugas perkembangan, juga teori belajar, ini perlu kita kuasai. Karena apa? Karena ini akan memberikan petunjuk tentang apa? Tentang siapa anak didik. Nah, tentu tidak cukup secara filosofi saja. Secara psikologi juga kita tahu, oh anak didik itu ternyata ada dalam perkembangan. Anak didik kita ini usia berapa? Tahap perkembangannya di mana? Lalu tugas perkembangannya apa? Lalu misalnya dengan demikian kita tahu, oh kalau begitu mereka butuh A, butuh B, maka isi kurikulumnya apa? Oh kalau begitu berarti mereka tidak boleh diperlakukan begini atau begitu, sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Teori belajar. Teori belajar itu penting karena apa? Memberikan petunjuk kepada kita tentang apa? Bagaimana cara memotivasi belajar mahasiswa? Bagaimana cara kita memberikan stimulus kepada mereka? Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran agar mereka tertarik dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ajarkan atau yang mereka pelajari. Bagaimana mempermudah berpikir mereka, ya. Nah itu ada dalam teori belajar, dalam teori kognitif, misalnya, atau dalam teori konstruktivisme itu ada. Lalu misalnya juga apalagi, apakah kurikulum ini guru saja yang menentukan, sepihak misalnya, atau juga harus melibatkan mahasiswa atau masyarakat. Itu ketika merumuskan kurikulum suatu perguruan tinggi tentu harus mempertimbangkan teori belajar. Karena apa? Dalam teori belajar humanisme dikatakan bahwa suatu mata kuliah tidak akan menarik bagi mahasiswa kalau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, karena itu maka kurikulum juga harus sesuaikan dengan kebutuhan para mahasiswa atau kebutuhan masyarakat. Baik Bapak Ibu, sekarang ke landasan historis. Landasan historis itu Bapak Ibu jadi sistem pendidikan suatu masyarakat, suatu negara tentu punya sejarah terpaut pada masa lalu, zaman purba, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman Portugis, zaman Belanda, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya. Nah, kita tentu harus belajar dari sejarah ini. Apa yang baik di masa lalu, apa yang tidak baik di masa lalu. Yang baik kita teruskan, yang tidak baik tentu kita waspadai, jangan sampai terulang sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya sekarang dan di masa yang akan datang. Apa yang harus dipelajari dari landasan historis, yaitu keadaan sosial budayanya, keadaan politiknya, dan keadaan ekonominya. Dan kita lihat nanti implikasinya terhadap tujuan pendidikan, kurikulum, metodenya, lalu hak pendidikannya, dan juga pengelolaan pendidikannya. Pada setiap zaman yang berbeda, tentang tujuan, kurikulum, metode, hak, dan juga pengelolaan pendidikan itu tentu ada kesamaan dan ada perbedaan. Nah, kalau ada kesamaan, ada perbedaan, kalaulah ada yang sama terus sampai sekarang, itu bukanlah suatu kebetulan, tapi itu adalah suatu kesepakatan nasional, kesepakatan masyarakat, bahwa ini baik dan harus terus dilanjutkan. Lalu kalau adalah perbedaan, tentu perbedaan ini, sesuatu yang dulu ada sekarang tidak ada itu, karena apa? Dinilai sudah tidak tepat, maka itu dihilangkan, diganti dengan yang lebih baik. Itu terjadi inovasi tentu di sana. Nah, baik itu Bapak, itulah landasan historis pendidikan. Jadi kita belajar dari pengalaman lalu untuk tidak mengulang kesalahan dan meneruskan apa yang baik. Sedangkan, terakhir ini landasan sosiologi dan antropologis. Ini saya gabungkan ya, landasan antropologi dan landasan sosiologi. Bapak Ibu, sosiologi itu mengkaji tentang masyarakat, sedangkan antropologi mengkaji tentang kebudayaan masyarakat. Nah, dari kajian masyarakat dan dinamikanya, juga kajian kebudayaan masyarakat dan dinamikanya, diperolehlah 3 fungsi sosial pendidikan. Apa itu? Pertama, konservasi, yang 2 preservasi, yang ketiga adalah inovasi atau upaya memajukan, memperbarui masyarakat di masa depan. Nah, sekarang berkenaan dengan masyarakat kita, khususnya kaitannya dengan para anak didik kita sekarang itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu, kita berada dalam era global, karena itu masyarakat kita itu tidak bisa lepas dari pengaruh masyarakat lainnya. Ditambah kita berada dalam era informasi, maka pengaruh datang cepat. Pengaruh begitu mudah didapatkan, ya, baik yang positif maupun yang negatif. Perubahan juga begitu cepat. Nah,
Lalu dengan demikian, karena tadi ilmu pengetahuan, teknologi, keadaan masyarakat terus berubah, tentu para anak didik yang hidup di abad ini harus mempunyai keterampilan-keterampilan atau kompetensi-kompetensi tertentu yang tentu berbeda dengan masyarakat di masa lalu. Skill apa atau keterampilan apa atau kompetensi apa yang dibutuhkan oleh para anak didik kita di abad ini, yaitu, nah ini, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkolaborasi, keterampilan berkomunikasi, dan harus memiliki kreativitas. Nah, tentu juga sekaligus di sini dengan melakukan inovasi-inovasi. Karena mengapa ini dibutuhkan? Karena tadi keadaan masyarakat yang tadi demikian ya cepat berubah, tantangannya begitu besar dan seterusnya. Karena itu maka agar mereka bisa hidup dengan baik, mereka dikembangkan keterampilan-keterampilan ini. Berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Untuk itu, maka mahasiswa perlu dikembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya. Jadi kalau dalam taksonomi tujuan yang disampaikan oleh Bloom dan kawan-kawan, kita tidak hanya cukup pada level C1, C2, C3 saja atau pada LOT ya, low order thinking, tidak. Tapi harus sampai pada C4, C5, dan C6, yaitu untuk bisa menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta ya, atau kreasi ya tadi. Itu harus dibangun kemampuan berpikir mereka itu seperti itu. Itu untuk menunjang tadi pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Selain itu apa? Kita perlu menerapkan TPEC, teknologi pedagogical content knowledge. Nah, pendekatan pembelajaran ini, apalagi dalam musim pandemi sekarang ini sangat-sangat diperlukan. Kalau dulu orang berpikir hanya pedagogical content knowledge, sekarang harus dipadukan lagi dengan teknologi. Karena apa? Karena sekarang kan sumber belajar tuh, dosen itu bukan satu-satunya sumber belajar. Karena ada big data, maka mahasiswa bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dengan cepat mereka itu. Nah, makanya teknologi ini perlu dipadukan di dalam pembelajaran, baik dengan bahan ajarnya, konten knowledge, maupun dengan strategi pendekatan dan juga model-model pembelajarannya atau strategi pembelajarannya juga. Nah, demikianlah Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya terburu-buru karena waktunya memang sedikit, sementara bahannya cukup banyak. Dan terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak ya. Kita masih punya waktu, kalau berdasarkan ajar itu masih punya waktu sekitar 20 menit Bapak Ibu. Nah, apabila ada yang mau menambahkan atas uraian saya, atau ada yang mau memberikan koreksi, atau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ibu Erna, mungkin buku Anda itu salah mungkin. Nah, begitu. Akhirnya apa? Minggu berikutnya, teman-teman nggak mau kuliah lagi. Dan betul-betul dosen itu di WO. Semua keluar dari ruangan kelas. Ketika dosen datang melihat mahasiswanya kosong, dia balik lagi. Nah, itu Ibu Bapak ya. Coba kalau sang dosen tadi mengatakan, oh ya maaf, tadi saya keliru, saya lupa. Terima kasih diingatkan. Saya yakin mahasiswa itu paham bahwa manusia tidak sempurna. Apakah Bapak Ibu memandang orang tua Bapak Ibu itu adalah rendah ketika mereka melakukan kesalahan, lupa sesuatu? Kan tidak. Kita memakluminya. Kan begitu. Nah, tentu kalau untuk anak kecil nggak boleh, Bu. Anak kecil itu karena melihat nilai itu melekat pada orangnya. Tapi kalau mahasiswa kan sudah dewasa. Nah, itu nggak boleh. Kalau anak kecil mah biar bagaimana kita harus punya trik untuk apa? Nah, seperti kalau guru itu kan ditanya nggak bisa jawab. Oh, anak-anak, itu pertanyaan bagus. Sekarang Bapak tugaskan kepada kalian untuk mencari jawaban itu. Minggu depan kita diskusikan. Bapak bukan tidak tahu jawaban, tapi Bapak ingin berkesempatan agar kalian melakukan CBSA.
Kan begitu triknya kalau guru. Jangan, kalau anak kecil jangan, oh ya, Bapak nggak tahu. Nah, nanti nggak percaya dia, kewibawaan kita hilang. Nah, tapi kalau mahasiswa tentu tidak. Oke, Bu Siti, barangkali itu jawaban saya. Ya, terima kasih Prof. Ya, mangga. Ya, sangat jelas. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi, masih ada waktu kita kurang lebih 4 menit lagi. Silahkan. Iya, baik Prof. Prof. Ya. Ibu Dera, mangga. Ya Prof, saya bercerita dari pengalaman saya sendiri gitu ya. Tadi Prof bilang, ya tentang kewibawaan ya Bu Siti ya. Masya Allah Bu Siti di Juma nggak kelihatan kecil Bu Siti. Ya, jadi sampai tadi disinggung soal menambahkan dari Prof, mungkin sesuai dengan moto SDIT kami ya, mendidik dengan hati gitu ya Prof. Jadi kalau misalkan kita udah mengajar dengan penuh kasih sayang, mungkin mahasiswa juga akan enak ya gitu, berbaur dengan dosennya, berbicara dengan santun dan lain sebagainya. Itu yang saya rasakan. Tapi di tiap angkatannya memang saya perlu men-scanning gitu ya, orang-orang baru. Oh berarti gaya ngajar saya harus seperti ini nih di kelas ini mah gitu, supaya saya juga tetap menjaga wibawa saya. Karena memang saya juga di sini ngajar kelas 1 SD juga Prof. Jadi suka pecicilan juga karena kebiasaan di kelas 1 SD ya Prof ya gitu ya. Suka ketawa. Dan itu pun pas udah masuk ke lingkup kelas mah memang ya itu tadi ya, kita harus cepat adaptif gitu. Scanning dari ini angkatan ini mah ngajar saya supaya tepat sasaran atau capaiannya berhasil, saya ngajarnya harus seperti ini. Beda lagi nih di kelas ini mah saya harus seperti ini gitu Prof, karena itu pengalaman dari saya sendiri. Dan dengan ya penampilan juga memang perlu gitu, dari atas, dari kerudung sampai sepatu teh benar-benar diperhatikan ya sama mahasiswa gitu. Sampai Prof ada mahasiswa yang, Ibu, aku boleh nggak, mohon maaf, mohon izin, boleh nggak aku minjem bajunya Bu satu aja. Aku nggak tahu ya Prof, dalam artian ini pandangan saya, wah ini mahasiswa kok berani-beraninya ke saya seperti itu gitu ya. Di satu sisi husnudonya mungkin ya, oh iya mungkin saya bisa memberikan contoh yang baik dalam hal berpakaian gitu ya. Tapi di satu sisi, loh kok ini mahasiswa lantang banget ya gitu, bisa pinjam baju sama saya gitu. Nah di sana ya kadang suka apa ya, komunikasi secara persuasif aja dengan para mahasiswa, kadang suka inten juga, kadang Prof ya dari kelas tuh suka ada dari awal sampai akhir pertemuan diem tungkul ya gitu Prof. Saya juga pas di akhir UTS nggak langsung menjudge orang itu jadi nggak ada nilai atau dan lain sebagainya. Saya panggil gitu ya secara personality, ada apa, ternyata memang banyak curhatan, banyak beban dalam kehidupannya dan gini. Oh jadi saya tahu gitu backgroundnya seperti itu. Jadi terpaksa Prof untuk kuliah teh beliau teh ya, dia pengen masuk ke kepolisian tapi nggak tembus kepolisiannya, jadi dia masuk ke politik, ilmu pemerintahan itu teh terpaksa lah gitu. Oh, ya udah akhirnya saya secara ya sebagai dosen juga harus memotivasikan ya Prof, jangan menjudge ini kenapa sih muridnya dia nggak berinteraksi, nggak gini gitu kan, kayaknya nggak gitu juga. Makanya di sana juga penting komunikasi secara persuasif sama mahasiswa juga di sana gitu Prof. Ayo mendidik dengan hati. Iya, terima kasih ya Ibu Vera sudah melengkapi kan. Nah, dan itu terbukti ya, ternyata bahwa dalam komunikasi pendidikan, dalam praktek pendidik itu bahwa apa? Kita ini berhadapan dengan mahasiswa yang silih berganti dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga apa? Cara kita tampil, cara kita bicara juga akan berbeda di kelas yang satu dengan di kelas yang lain. Nah, itu yang tadi dikatakan, itu tidak ilmiah kan Ibu Bapak? Itu seni itu. Tidak bisa disamakan. Tidak seperti di pabrik. Kalau besi, karakternya demikian, ya besi sama besi, kan begitu. Nah, kalau mahasiswa enggak. Ternyata yang satu dengan lain berbeda-beda. Nah, karena itu maka ilmunya perlu, seninya pun perlu. Nah, tadi kalau kata Ibu Dera, juga mari kita mendidik dengan hati. Begitu Bu Siti?
Terima kasih Bu Dera. Sama-sama, Prof. Aduh, nampaknya ini waktu kita sudah habis, Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tidak berniat untuk menggurui di sini, tapi karena saya ditugaskan begitu ya. Ya Ibu Erna ya, karena saya ditugaskan jadi diundang ke sini. Jadi mohon maaf saya lancang berbicara di hadapan Ibu Bapak. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasih, Prof. kepada Bapak Dr. Tatang Saripudin yang sudah memberikan penjelasan mengenai materi. Mudah-mudahan nanti materi yang akan bisa menginspirasi kita semua untuk diterapkan di perkuliahan dengan mahasiswa. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah untuk sesi kedua sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Tatang. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita akan nanti mulai pukul 1 siang. Jadi untuk saat ini kita akan istirahat terlebih dahulu. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Erna. Terima kasih Pak Tatang, Prof. Terima kasih Pak Tatang.